陀佛，阿弥陀佛，大家好，大家吉祥。我是一言助教，来自马来西亚金灯堂，是今天的主持人。欢迎来自 Zoom、YouTube 和 Facebook 的上师、教授师、法师、讲师、助教，以及世界各地的莲花同志们，大家早安、午安、晚安。大家看这个 Zoom 里面呢，陆陆续续都有同门已经进来了，大家务必 Selamat malam kepada para Dharma Duta, kepada para umat sedharma dari berbagai belahan dunia. Kita kembali bertemu pada kelas Dharma malam ini.
Dan sebentar lagi kita akan memasuki kelas Dharma pada berikutnya yang kembali akan mengundang kepada Acarya Se Lian Yi untuk memberikan pengajaran kelas Dharma. Pada kelas Dharma malam ini, kita akan mempelajari bab ketiga dari Sadhana Tantra Chen Fo-chung, yaitu perihal Dharma Yudam ataupun alat ritual Dharma yang digunakan dalam aliran Tantrayana. Apa saja yang dimaksud sebagai Dharma Yudam Tantrayana? Apa saja yang digunakan dalam aliran kita? Maka pada malam ini kita akan memperoleh pengajaran kelas Dharma daripada Acarya Se Lian Yi. Untuk pengajaran kelas Dharma kali ini, seperti biasa kita ada layanan kelas beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Mandarin. Silakan Anda pilih sesuai dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa Anda. Apakah Anda dapat melihat gambar di monitor? Apakah tampak di layar Anda?有看到图片就好了。好，这个是我今天想与大家分享的师尊金句，是这样的，这是来自于师尊，我们师尊莲生活佛的开Di 示。 monitor Anda dapat melihat gambar yang berisikan tulisan daripada Mahaguru ataupun petua dari Mahaguru, yang artinya adalah ketika Anda melakukan pekerjaan, batin Anda dapat menyatu dengan pekerjaan Anda, maka itulah yang dapat disebut sebagai keadaan samadhi. Jika Anda dalam bermeditasi dapat meluburkan diri ke dalam alam semesta, itu pun disebut sebagai samadhi. Jadi ketika Anda dalam kondisi beraktivitas dalam pekerjaan ataupun dalam bermeditasi dapat melakukan penenangan diri, maka semua itu termasuk sebagai samadhi. Jadi dalam samadhi itu tidak hanya digunakan ketika kita duduk bermeditasi saja, tetapi juga ketika kita melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya ketika Anda melakukan pekerjaan rumah di rumah Anda, seperti menyapu dan pekerjaan rumah tangga lainnya, ataupun ketika Anda melakukan pekerjaan Dharma Bakti atau melakukan pekerjaan di wihara, ketika Anda melakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati dan sepenuh pikiran, maka Anda pun termasuk dalam kondisi melakukan samadhi dengan aktivitas Anda tersebut. Untuk itu, ketika kita fokus dalam melakukan segala sesuatu, dapat membantu dalam segala hal apapun yang kita kerjakan, baik itu dalam bekerja ataupun dalam bersadana. Jadi kuncinya adalah kita melakukan pikiran yang terpusat dalam melakukan segala sesuatu. Sebagai himbauan bagi Anda semua bahwa kelas Dharma kita telah rampung menyelesaikan kelas Dharma bab 2 mengenai pengulasan sadhana tantra secara mendetail. Jadi Anda boleh mulai menuliskan pesan ataupun kesan Anda dalam mengikuti kelas Dharma. Jika Anda mempunyai pertanyaan, Anda boleh mengetikkan pertanyaan Anda di Zoom ataupun di platform lainnya, baik itu di YouTube ataupun di Facebook. Pertanyaan Anda akan kami ajukan kepada acarya pengajar kita, yaitu acarya Se Lian Yi, sehingga
ada interaksi antara Anda dengan guru pengajar, yaitu acara SLNI. Dengan adanya interaksi seperti ini, kita harapkan adanya sebuah proses pengajaran, belajar dan mengajar yang lebih sempurna. Baiklah, kembali disampaikan salam Anjali kepada seluruh Dharma Duta yang telah hadir pada kelas Dharma hari ini, dan juga tak lupa kepada seluruh saudara-saudari sedharma dari berbagai pelosok daerah di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lainnya. Baiklah, acara SLNI telah online. Kita serahkan kepada pengajar kita pada acara ini. Dan untuk penerjemah bahasa Indonesia malam ini adalah Fung Yu Zhujiao. Untuk penerjemah bahasa Inggris adalah Lian Hua Xin Long Zhujiao dari Singapura. Juliani 助教。好，我们的连追教授是阿弥陀佛，还有联系法师阿弥陀佛，连卓教授是阿弥陀佛，老钟师兄您好，阿弥陀佛，龙英助教阿弥陀佛，再来还有看到我们的教育处处长联合上师您好，见亲素香阿弥陀佛。还有我们辅导员伟华讲师阿弥陀佛，还有看到秀庆师姐阿弥陀佛。好，但我看到大家都还没打开这个摄像头，别太害羞，可以打开摄像头，让我们大家。Bagi umat sedharma Susung Sece yang belum membuka kamera, kiranya dapat berkenan untuk membuka kamera Anda, tidak perlu malu, biar kita bisa dapat mengenal satu sama lain lebih dekat melalui platform Zoom ini. Baiklah, kelas Dharma kita pada bab 3 malam ini mengenai Dharma Yudam Tantrayana akan dimulai. Pertama-tama, marilah kita bersemasjud kepada Maha Guru Acarya Lianseng, kepada para guru silsila, para adinata di Altara Mandala, mohon pemberkatan alistana dari Maha Guru, sehingga kelas Dharma malam ini dapat berjalan dengan sempurna. Marilah kita membentuk mudra Padma Kumara, merapal mantra Padma Kumara pendek 7 kali. Om Guru Lianseng Siti Hom. 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 Amitofo, selamat datang kepada acarya pengajar kita, acara SLNI, kepada Ketua TBF Acara Lian Hua Cheng Chu, kepada Direktur Departemen Pendidikan Acara Lian He, kepada Direktur Departemen Humas Acara Lian Chia, Acara Lian Fei, beserta seluruh acarya, Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Pasraya, dan seluruh umat saudara-saudari sedharma. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada seluruh umat sedharma dari berbagai penjuru dunia. Pada kelas Dharma malam ini akan seperti biasa mempunyai layanan berupa terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang dapat Anda pilih di Zoom Anda. Pada kelas Dharma minggu lalu, kita membahas mengenai mantra Sataksara yang berasal dari Vajra Sattva. Mantra ini merupakan mantra pertobatan yang sangat terunggul dan dapat memperoleh pemberkatan dari Vajradhara apabila kita mempunyai kekurangan dalam sadhana
dapat memperoleh penyempurnaan berkat pencapaian mantra Sataksara ini. Berikutnya, marilah kita mengundang acara SLNI mengajarkan ataupun mengupas mengenai Dharma Yudam Tantrayana. Pertama-tama, marilah kita sembah sujud kepada Yang Mulia Dharma Raja Linseng, Maha Guru kita, para guru silsilah Chen Focung, serta para Buddha Bodhisattva, Vajradewa, Dharmapala, Dakini, Dewata di altar mandala. Yang saya hormati Ketua TBF acara Lianhua Chengchu, Direktur Departemen Pendidikan acara Lianhe, Direktur Departemen Humas acara Lianjia, acara Lianfei, para acarya, para dharmacarya, pandita dharma duta, pandita lokapala seraya, para host, para staf, para penerjemah, serta seluruh umat saudara-saudari sedharma di online. Salam Anjali kepada Anda semua. Amitofo. Kelas Dharma kita pada ini akan mulai di bab ketiga, yaitu pengupasan mengenai Dharma Yudam Tantrayana. Marilah kita melakukan kilas balik terlebih dahulu. Pertanyaan 1, sadana pertobatan Vajrasattva adalah sadana pertobatan terunggul Tantrayana. Sadana ini juga disebut sebagai sadana pertobatan bumi apa? Jawaban di monitor benar semuanya, yaitu sadana pertobatan pala bumi. Itulah jawabannya. Pertanyaan kedua, di alam suci Miyen, surga Aoming, istana Vajradharma Datu, bodhisattva apa yang bermanifestasi menjadi Sasanapati? Semuanya benar. Jawabannya adalah Vajrasattva. Pertanyaan ketiga, dalam Trikulanata Tantrayana, Bodhisattva Avalokitesvara merepresentasikan Matri Karuna. Bodhisattva Manjusri merepresentasikan Prajna. Bodhisattva Vajrapani merepresentasikan apa? Ya, jawabannya betul, yaitu merepresentasikan Dharma Bala. Itulah yang direpresentasikan oleh Bodhisattva Vajrapatni. Ada banyak sekali jenis Dharma Yudam Tantrayana. Dharma Yudam yang digunakan dapat berbeda-beda sesuai apa sadana yang kita tekuni. Untuk Chen Focung, Dharma Yudam yang utamanya digunakan di sadana dasar adalah Vajradorje, Vajraganta, dan Japamala. Jadi ketiga Dharma Yudam atau alt ritual ini wajib dimiliki oleh seorang sadaka tantra. Vajradorje merupakan representasi kekukuhan, juga merepresentasikan karuna, merepresentasikan sifat tak lapuk, tak kacau, tak goyah. Sebenarnya sifat tak lapuk, tak kacau, tak goyah juga melambangkan bodhicitta. Kita sering mengulas mengenai bodhicitta, yaitu hati untuk memberikan manfaat kepada orang lain, hati untuk mencapai kebudayaan, dengan kata lain ke atas memohon buah kebudayaan, ke bawah menyeberangkan insan luas. Itulah bodhicitta. Ini juga direpresentasikan oleh Vajradorje. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana kita menilai seseorang? Ada sebuah perusahaan majalah yang telah melakukan survei untuk menilai nilai kehidupan. Mereka mewawancarai orang dari berbagai lapisan masyarakat. Dan hasil akhirnya adalah nilai kehidupan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak kekayaan dan status sosial yang dimilikinya, melainkan oleh apa yang telah ia berikan kepada masyarakat, apa kontribusi yang telah dia berikan kepada masyarakat.
Itulah nilai seseorang. Demikianlah cara kita menilai seseorang. Di Vancouver, saya mengenal seorang pekerja sosial, yaitu yang bekerja di organisasi sosial. Dia menguasai banyak sekali bahasa. Dia mengatakan kepada saya, dia tahu 7 macam bahasa. Biasanya kita di Vancouver berbicara dengan bahasa Kanton. Jadi dia juga berbicara bahasa Kanton dengan saya. Saya pun berbicara dengan pekerja sosial ini. Dia juga bisa berbicara Kanton dengan saya. Belakangan saya baru tahu bahwa dia adalah orang Taiwan. Saya kaget karena orang Taiwan ternyata bisa bahasa Kanton dengan sangat lancar. Jadi dia menguasai 7 bahasa. Bahasa ibunya adalah Mandarin. Selain itu dia bisa juga bahasa Kanton, bahasa Inggris, Perancis. Di Vancouver bahasa Perancis juga umum. Kemudian dia juga bisa bahasa Minnan dari Taiwan, juga bisa Hakka, bahasa Vietnam, total 7 bahasa. Dia mengatakan bahwa dia punya seorang anak laki-laki menjadi seorang dokter garis depan di Amerika Serikat. Apa itu dokter garis depan? Yaitu ketika seseorang dimasukkan ke ruang unit gawat darurat, maka dokter ini yang bertugas. Itulah yang disebut sebagai dokter garis depan. Jadi tiap hari itu ada banyak sekali orang yang dimasukkan ke unit gawat darurat. Misalnya ada 50 orang yang dimasukkan unit gawat darurat, dia hanya berhasil menyelamatkan 30-an orang saja. Jadi petugas sosial ini berbicara dengan anak laki-lakinya bahwa dia mendapati bahwa setiap hari anak laki-lakinya ini sangat sibuk sekali. Pekerjaan dokternya sebagai di garis depan itu di unit gawat darurat sangat sibuk sekali. Ibunya berkata kepada putranya, kamu sangat sibuk sehingga waktu kita untuk bertemu muka sangat sedikit. Bagaimana kalau Anda jangan menjadi dokter lagi dan melakukan bisnis? Tapi putranya menjawab, saya tidak ingin melakukan bisnis. Saya menjadi dokter untuk menyelamatkan nyawa orang, bukan untuk mencari uang banyak. Jadi ibu ini pun tersadarkan bahwa apa yang dikatakan putra ini juga sangat logis, dan sehingga tidak memaksa kepada putranya. Ibu pekerja sosial ini bercerita ketika putranya berusia 12 tahun, dia sering membawa putranya ini melakukan kegiatan sukarela seperti ke panti jompo, membantu para lansia mengayuh kursi roda, ataupun mengunjungi panti asuhan. Jadi waktu itu, putranya yang masih kecil itu pun tercetuskan bahwa kelak ketika dia besar, akan menjadi dokter di masa depan untuk membantu orang-orang tua yang sakit ini. Maka ibu pekerja sosial ini akhirnya mengatakan suatu kalimat, suatu perkataan, yaitu bahwa contoh yang lebih baik, contoh yang paling baik dan lebih berpengaruh adalah aksi ataupun tindakan langsung, lebih efektif daripada kata-kata saja. Hal itu dicontohkan ketika anaknya masih kecil, dia membawanya ke panti asuhan ataupun panti jompo, sehingga mengilhami anaknya ke depannya ataupun di masa depannya pun bertekad menjadi seorang dokter. Ini pun adalah suatu bukti kontribusi ataupun pengabdian kepada masyarakat. Vajra Dorje Vajraganta merepresentasikan prasta, sukacita, keriangan, dan penyebarluasan. Jadi dalam Tantrayana ada 2 hal yang sangat penting. Yang satu adalah belas kasih, dan kedua adalah kebijaksanaan. Kedua hal ini juga sangat penting. Ada sebuah kisah berikut. Pada zaman dinasti Qin, ada seorang tokoh yang bernama Xiao Kanlo. Apakah Anda pernah mendengar kisah beliau? Jadi Xiao Kanlo ini adalah seorang yang sangat
pintar bahwa dia adalah seorang anak ajaib. Jadi pada usia 12 tahun, dia diangkat menjadi seorang Perdana Menteri. Jadi dikatakan pada usia 12 tahun, Xiao Kanlo ini berhasil mendapatkan 16 kota untuk negara Qin tanpa kesulitan berarti. Hingga Kaisar Qin Shi Huang sangat mengaguminya dan mengangkatnya menjadi Perdana Menteri, sehingga dia bergelar sebagai Perdana Menteri Kanlo. Kemudian Raja Qin Shi Huang ini suatu malam mendapat sebuah mimpi. Ia bermimpi melihat matahari jatuh, gunung tinggi runtuh, laut mengering, dan bunga-bunga layu. Para menteri yang mendengarkan mimpi dari Raja Qin Shi Huang ini, tidak paham apa makna mimpinya. Jadi Kaisar Qin Shi Huang ini pun merasa sangat bingung apa makna mimpinya itu. Dia mengumpulkan seluruh bawahannya, seluruh menterinya, tapi tidak ada satupun pejabat menterinya yang dapat mengungkapkan makna daripada mimpi ini. Malah Kanlo yang waktu itu berusia 12 tahun menjawab seperti berikut. Matahari terbenam, bintang kekaisaran pun muncul. Jadi maksudnya kalau matahari itu terbenam, bukanlah serta-merta berarti pertanda buruk, melainkan munculnya bintang kekaisaran. Selanjutnya, gunung runtuh, dunia pun menjadi tenang. Jadi ketika gunung ini runtuh, tanah pun rata, berarti dunia pun menjadi tenang. Kemudian laut mengering, naga pun menghadirkan harta. Bahwa ketika air lautannya pun kering, maka naga, kita tahu bahwa di istilah naga itu banyak harta, maka Raja Naga pun memberikan harta kepada kaisar. Terakhir, bunga-bunga layu, buah akan menghasilkan panen yang kaya. Jadi jawaban dari Kanlo ini yang waktu itu berusia 12 tahun sangatlah bijak dan sangat mengena di hati Kaisar Qin Shi Huang, dan beliau pun sangat gembira dan merasa mimpinya itu sangat baik. Jadi Kanlo ini waktu berusia 12 tahun sudah sangat pintar. Kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang sangat baik dari cerita ini. Kanlo jawabannya adalah matahari terbenam, bintang kekaisaran muncul, gunung runtuh, dunia menjadi tenang. Laut mengering, naga akan menghadirkan harta. Bunga-bunga layu, buah akan menghasilkan panen yang berlimpah. Kemudian, dalam ayudan berikutnya adalah Japamala, yaitu alat yang digunakan saat rapal mantra. Ada kisah yang berkaitan, yaitu ketika Pangeran Yongzheng belum menjadi kaisar. Jadi dalam kaisar, ada dua yang menekuni tantra, yaitu Kaisar Yongzheng dan Kaisar Qianlong. Waktu Kaisar Yongzheng ini belum menjadi kaisar, masih bergelar sebagai pangeran. Suatu kali, ia mengundang seorang biksu senior dan bertanya kepadanya tentang ajaran Buddha. Pangeran Yongzheng bertanya, akhir-akhir ini, setiap kali saya menutup mata, saya melihat ribuan gunung menjulang dan ribuan sungai berlarian. Pangeran Yongzheng ini bertanya kepada Mahabiksu tersebut, tolong beritahu guru, apakah gunung-gunung ini nyatakah ataukah hanya ilusi? Apakah sungai-sungai ini nyata ataukah hanya ilusi? Saya rasa pertanyaan ini sangat mengandung nuansa dharma, ya, bisa Anda cerna dengan baik. Mahabiksu ini tidak disebutkan, tetapi menurut saya ini adalah Mahabiksu Changjia yang sangat legendaris itu. Mahabiksu ini menjawab, silakan letakkan japamala Anda di tanah. Pangeran Yongzheng pun meletakkan japamala ini di tanah. Mahabiksu itu kembali bertanya, apakah ini masih japamala? Pangeran Yongzheng menjawab, bukan lagi. Biksu itu bertanya, mengapa? Pangeran menjawab, karena saya tidak menggunakannya untuk merapal mantra. Jadi ini bukan lagi japamala.
Mahabiksu ini pun menyadari bahwa pangeran ini mempunyai jodoh Buddha yang sangat dalam. Mahabiksu ini pun memberikan jawaban seperti berikut. Jika dalam hati Anda tidak ada keinginan untuk memiliki kerajaan, maka ribuan gunung dan sungai yang Anda lihat semuanya adalah ilusi. Jika dalam hati Anda sudah ada cita-cita untuk memiliki kerajaan, maka sebiji butiran debu bisa menjadi gunung yang nyata. Sebiji tetes air bisa menjadi sungai yang sejati. Kita mendengarnya pun memahami apa maksud daripada Mahabiksu ini. Pangeran ini akhirnya bertanya, mengapa ketika saya melihat ribuan gunung dan sungai, setelah melewati sungai-sungai besar tersebut, saya merasa penuh kegelisahan dan kekhawatiran yang tak terhingga? Mahabiksu ini menjawab, karena jika ada kerajaan, maka tidak ada saya. Jika ada negara, maka tidak ada rumah. Jadi dalam cerita ini kita dapat memetik suatu nuansa Buddhis yang sangat kental sekali. Mahabiksu ini menggunakan Japamala sebagai perumpamaan bahwa ketika dalam hati Anda tidak ada keinginan untuk memiliki kerajaan, tentunya hati Anda akan sangat bebas leluasa karena Anda tidak lagi memiliki kemelekatan. Jika Anda melekat, maka dalam hati Anda pun ada beban. Maka segala hal di dunia ini akan membelit diri Anda. Jadi cerita dari kisah ini mengandung pesan moral untuk berani mengikhlaskan, bisa mengikhlaskan. Ketika Anda melihat segala sesuatu dengan jernih, Anda dapat mendapati bahwa hal-hal tersebut sejatinya membelit diri Anda. Ketika kita mendalami mempelajari ajaran Buddha, sebenarnya kita hendak mempelajari ketiadaakuan. Karena ketika kita memiliki keakuan, maka kita akan melekat. Ketika kita tiada kemelekatan, tiada keakuan, maka kita akan berlaku sesuai jodoh ataupun sesuai nidana dan tidak lagi merasa adanya beban. Wajraganta dan Wajradorje. Wajraganta adalah representasi praksna dan juga representasi bukan ada. Wajradorje adalah representasi samadhi dan juga merepresentasikan bukan tiada. Jadi, penggunaan Vajraganta dan Vajradorje secara bersamaan merepresentasikan filosofi bukan ada dan bukan tiada. Kata bukan ada dan bukan tiada ini perlu kita cerna secara perlahan-lahan. Ada sebuah kisah seperti berikut. Di Jepang, ada seorang biksu Zen terkenal yang bernama Hakuin. Suatu hari, seorang samurai datang ke kuil mencari Hakuin, biksu Hakuin. Samurai ini bertanya kepada biksu Hakuin, apakah surga dan neraka itu benar-benar ada? Bagaimana jawaban daripada Hakuin? Tentu ia menjawab ada. Samurai itu berkata, kalau kamu bilang ada, maka tunjukkanlah kepada saya. Waktu itu, biksu Hakuin mendengar perkataan samurai itu, sebenarnya datang untuk menantang dirinya. Jadi dia pun berpikir untuk menghadapi Bak Samurai ini. Pertama-tama dia menenangkan diri. Setelah dia menenangkan diri, ia berpikir, begitu ia membuka mata dan membuka mulut, langsung memaki-maki, mengutuk keras samurai tersebut. Ia menggunakan kata-kata yang sangat buruk untuk memaki samurai ini. Karena dimaki-maki, samurai ini pun naik pitam dan menghunus pedangnya untuk mengejar biksu ini. Biksu Hakuin pun bersembunyi di balik pilar dan ia berkata kepada samurai tersebut, samurai, tadi kamu telah berada di neraka. Mendengar jawaban tersebut, samurai itu merasa malu. Harusnya dia tidak boleh menghunus pedang hendak melukai biksu. Jadi ia pun meminta maaf kepada biksu Hakuin.
Setelah itu, Biksu Hakim pun berkata, nah, sekarang Anda sedang berada di surga. Jadi pesan daripada cerita ini adalah surga dan neraka hanya terletak dalam sekejap pemikiran kita. Jadi surga dan neraka itu sejatinya ada di dalam hati kita. Apakah mereka ada? Memang ada, tetapi mereka adalah suatu kondisi yang tidak kasat mata. Makanya Biksu Hakuin menggunakan cara tersebut untuk membuat samurai tersebut merasakan uh, neraka dan surga. Hari ini ada banyak kisah yang akan saya sharing karena materi kita lebih pendek. Nah, kisah berikutnya adalah ada seorang pemuda terpelajar yang merasa sangat pintar. Suatu kali ia mencari ataupun hendak berdebat dengan seorang biksu Zen yang sangat terkenal, yaitu Biksu Cao Cao. Jadi Biksu Cao Cao ini kembali dari luar dan ia melewati pemuda itu. Tetapi pemuda itu tidak menghormati biksu itu dan mengabaikannya. Biksu Cao Cao pun berkata kepada pemuda itu, "Pemuda, mengapa kamu begitu tidak sopan? Kamu melihat seorang yang lebih tua kembali. Mengapa kamu tidak berdiri dan menggenggam tangan sebagai salam?" Bagaimana jawaban si pemuda terpelajar itu? Ia menggunakan kalimat dalam bahasa Zen. "Saya duduk di sini sama seperti berdiri dan menggenggam tangan salam kepada Anda." Mendengar jawaban pelajar tersebut, Biksu Cao Cao diam saja dan hanya berjalan mendekatinya dan menampar pemuda terpelajar tersebut. Menampar wajah pemuda itu. Pemuda itu pun sangat marah dan menegur Biksu Cao Cao. "Mengapa? Mengapa Anda memukul saya?" Biksu Cao Cao pun dengan santai menjawab dia, saya memukulmu, tetapi sebenarnya juga tidak memukulmu. Apakah Anda paham apa kalimat daripada yang diucapkan oleh Biksu Cao Cao ini, yaitu suatu koan Zen, yaitu antara ada dan tiada. Ketika kita telah mempunyai bekal batin yang baik ataupun sudah cukup, kita akan dapat lebih mudah memahami pengajaran ataupun perkataan daripada guru silsilah. Ketika kita bersadana merapal mantra, kita boleh menggoyangkan Vajraganta. Kita menggoyangkan Vajraganta ini bermakna melakukan pemusatan pikiran dan pemberkatan ataupun adistana. Kita tahu bahwa Maha Guru dalam melakukan puja bakti senantiasa menggoyangkan Vajraganta dan satu tangannya pun memegang damaru atau beduk kulit. Saat bersadana, usai merapal mantra, tangan kiri memegang ganta, tangan kanan memegang damaru. Satu tangan teng teng teng, satu tangan tong tong tong. Kedua tangan diangkat tinggi dan dua dharma yudam dimainkan bersamaan. Ganta dan damaru yang digoyangkan bersama-sama menandakan pemusatan pikiran dan adistana. Kegunaan Vajraganta adalah memancarkan cahaya dalam melakukan ritual sadhana. Begitu Sadaka mengacungkan Vajra Dorje, seketika itu merepresentasikan amanat Dharma dan memancarkan cahaya sehingga segala ritual sadhana dapat berhasil. Vajra Dorje juga digunakan sebagai Dharma Yudam untuk ritual penaklukan. Banyak sekali umat ketika melakukan pelimpahan jasa membuat satu lingkaran dengan dorje. Ganta dan dorje merupakan suatu dharma yudam, tidak boleh kita lakukan secara sembarangan.
Kita hanya boleh menggunakannya ketika sedang melakukan pelimpahan jasa ataupun melakukan ritual penaklukan. Misalnya ketika Anda merasa tidak enak badan, sakit, ataupun ada rintangan tertentu, Anda boleh menggunakan dorje, membuat lingkaran, dan bervisualisasi ada benda hitam di depan Anda. Kemudian dorje memancarkan cahaya, menyinari segala benda yang tidak baik tersebut, sehingga semua benda tidak baik tersebut mundur ataupun menyingkir dari diri Anda. Tapi jangan serta-merta langsung mengacungkan dorje Anda kepada diri orang lain. Itu ketika orangnya tidak siap ataupun batinnya kurang ini memadai, maka dapat merugikan dirinya sendiri. Pada ritus terakhir sadhana tantra satya Buddha, kita mengacungkan Vajra Dorje ke atas lalu menggambar sebuah lingkaran. Bervisualisasi sisi lingkaran berubah menjadi cahaya api berwarna merah. Itu melambangkan pengabulan harapan secara sempurna. Dharma yudam dasar bagi sadaka biasa Chen Focong adalah Vajra Dorje, Vajra Ganta, dan Japamala. Inilah 3 dharma yudam yang paling penting bagi sadaka Chen Focong. Vajra Ganta dapat digunakan untuk memberkati rapalan mantra atau untuk memberkati setiap ritus sadhana yang kita lakukan. Misalnya ketika kita bersadhana, terdapat banyak sekali ritus. Jadi tiap ritus setelah kita lakukan, kita boleh menggoyangkan ganta sebagai pemberkatan. Vajra Dorje digunakan untuk memancarkan cahaya dalam ritual sadhana. Penggunaan Vajra Dorje dan Vajra Ganta yang disilangkan memberi makna perpaduan samadhi dan prajna, serta perpaduan karuna dan prajna. Seperti kisah tadi, Biksu Zen Hakuin juga sama mengandung pesan daripada perpaduan samadhi dan prajna, yaitu ketika ia menenangkan diri dan menggunakan prajnanya untuk menjelaskan kepada samurai tersebut tentang surga dan neraka. Kemudian ada kisah lagi di Jepang. Ada seorang biksu Jepang yang juga sangat terkenal. Jadi kisahnya ini juga berhubungan dengan seorang samurai. Lagi-lagi seorang samurai yang datang menemui biksu tersebut dengan menggenggam seekor ikan kecil. Ia pun bertanya kepada biksu Ikkyu. Ia bertanya kepada biksu Ikkyu, menurut Anda, burung kecil di tangan saya ini hidup apa mati? Jadi biksu Ikkyu ini berpikir, kalau saya menjawab mati, maka samurai, kalau saya mengatakan burung itu mati, tentu ia melepaskannya. Kalau saya mengatakannya hidup, tentu ia akan menggenggam burung itu sampai mati. Maka biksu Ikkyu pun berkata, pasti mati burungnya. Jadi samurai itu pun membuka telapak tangannya dan membiarkan burung itu pergi. Dan samurai itu sangat bangga. Dan dia malah mengejek biksu itu salah menerka. Dan mengatakan dia telah kalah menerka. Dan biksu itu dan tersenyum berkata, ya saya kalah. Tetapi dalam batinnya ia berkata, saya telah menyelamatkan burung kecil tersebut. Inti daripada kisah ini adalah ketika kita berbelas kasih, juga harus melakukan kebijaksanaan. Yang kata lain merupakan perpaduan daripada belas kasih dan kebijaksanaan. Jadi biksu Ikkyu ini menggunakan hati belas kasihnya untuk menyelamatkan burung kecil tersebut. Jadi ketika kita menekuni Buddha Dharma, ada kalanya ketika kita berinteraksi dengan sesama umat, sesama orang, kita hendaknya mempunyai hati yang belas kasih dan terutama adalah harus mempunyai kebijaksanaan. Ada sebuah kisah nyata di sebuah cetia kita, yaitu di wihara di cetia tersebut ada pengurus. Mereka mempunyai pemikiran yang tidak sama.
Jadi beberapa pengurus dan beberapa pengurus yang lainnya saling bertentangan. Jadi suatu kali mereka bertengkar sangat hebat. Sehingga salah satu pengurus itu pun mengambil rantai besi dan mengunci, menggembok pintu cetia tersebut. Jadi ketika pengurus lainnya hendak masuk, tidak bisa masuk. Begitupun dengan umat lainnya. Jadi bagaimana dengan pengurus lainnya? Mereka juga membeli rantai besi yang lain dan juga menggembok pintu cetia tersebut. Akhirnya bagaimana? Kedua belah pihak tersebut tidak bisa masuk ke cetia untuk bersadana. Ketika Anda mendengar kisah ini, apa perasaan Anda? Saya merasa Anda pun sepaham dengan saya bahwa saya menceritakan kisah ini supaya kita semua menyadari bahwa cetia wihara merupakan tempat ibadah kita bersama-sama, terutama antara para pengurus. Jika dalam hal prinsip ada suatu konflik ataupun pertentangan, apa yang harus kita lakukan sebagai landasan? Yang kita jadikan landasan adalah bodhicitta dari Maha Guru untuk menuntut insan. Jadi kita bukannya menggunakan tempat ibadah tersebut untuk saling berkonflik sehingga membawa kerugian kepada umat sedharma. Jadi hal ini adalah kembali kepada perspektif dharma kita. Sebenarnya hal ini, gesekan-gesekan seperti ini, tidaklah bermanfaat kepada bawana kita. Ketika kita menekuni Buddha Dharma, kita tentunya mengharapkan agar selekasnya mencapai keberhasilan. Jika karena komunikasi ataupun perkataan mengakibatkan konflik, tentunya akan membawakan suatu kerugian dalam proses bawana kita. Saya pernah mendengar perkataan Maha Guru. Maha Guru pernah mengucapkan sebuah syair yang maknanya kira-kira sebagai berikut, kau mengunci aku dan aku mengunci kau. Sesama murid dari akar yang sama, masing-masing menonjol dalam kehormatan. Beberapa kata-kata tidak dapat diterima dengan mudah. Setiap kali bertemu, kita semakin tua. Kapan bisa bertemu lagi? Bahwa kita bisa menyadari bahwa waktu cepat sekali berlalu. Ketika waktu berlalu, sekali bertemu, kita telah bertambah usia lagi, bertambah semakin tua. Kita kapankah bisa bertemu lagi? Maknanya seperti berikut. Ada banyak sekali jenis japa mala. Dapat dibedakan menurut kegunaannya seperti berikut. Untuk merapal mantra kelompok Buddha atau Buddha Kula, boleh menggunakan japa mala dari biji bodhi. Ada japa mala biji bodhi Xingyue, biji bodhi Fengyuan, dan biji bodhi Tiantai. Untuk merapal mantra kelompok Padma atau Padma Kula, menggunakan japa mala dari biji teratai. Untuk merapal mantra kelompok Vajra atau Vajra Kula, boleh menggunakan japa mala dari tulang manusia dan biji rudraksa. Untuk japa mala tulang manusia ini lebih banyak ditemukan di daerah Tibet. Mereka menggunakan tulang belulang daripada Mahasiddha ataupun orang yang telah mencapai pencerahan batin.
Untuk merapal mantra dari kelompok Ratna atau Ratna Kula menggunakan Japamala dari bahan agate dan amber. Untuk merapal mantra dari kelompok Karma Kula menggunakan Japamala dari besi. Jadi untuk berbagai jenis ritual sadhana terdapat berbagai jenis bahan Japamala pula. Adapun biji bodi Fengyan, biji bodi Xingyue, dan biji bodi Tiantai dapat digunakan untuk kelima kelompok di atas. Kemudian ritual sadhana Japamala. Menekuni sadhana santika atau tolak bala boleh menggunakan Japamala dari kristal putih ataupun giok. Menekuni sadhana paustika atau menambah berkah menggunakan Japamala dari amber dan agate berwarna merah dan kuning. Menekuni sadhana akarsana atau daya tarik dan wasikarana cinta kasih menggunakan Japamala dari koral merah. Menekuni sadhana abicaruka atau penundukan menggunakan Japamala dari tengkorak kepala. Kita tahu bahwa sadhana santika, paustika, akarsana, dan abicaruka merupakan sadhana karma dalam tantrayana. Jika kita menekuni sadhana santika, maka kita menggunakan warna putih. Sadhana paustika kita menggunakan warna merah dan kuning. Sadhana cinta kasih menggunakan warna merah. Sadhana penundukan ataupun penaklukan menggunakan warna biru. Berikutnya kita akan ke bagian sesi kuis, yaitu sesi pertama. Silakan melihat monitor, tampilan layar di monitor. Anda dapat mengklik link daripada tampilan di monitor Anda ataupun mengetik alamat situs yaitu www.menti.com. Setelah itu Anda dapat memilih bahasa yang Anda pilih, yaitu bahasa Mandarin, Inggris, ataupun Indonesia. 输入自己的名字，然后呢就可以等待时间到，我们就开始游戏了，好吗？ Baiklah, saya akan memberikan Anda waktu untuk masuk ke dalam situs sebelum memulai quiz kita. www.menti.com 中文可以输入8730-250，英文可以选择87889147，印尼文呢可以66264556。那希望呢大家可以多多参与这个游戏的环节，那不仅可以让我们放松一下这个课程，我们也是可以。我们记住上师所教导我们今天刚刚学了什么呢？金刚铃和杵，还有念珠。 Dengan adanya interaksi Anda mengikuti ataupun berpartisipasi dalam sesi kuis, kita dapat mengetahui seberapa banyak yang telah Anda serap daripada pengajaran kelas Dharma daripada acara kita. Jadi dimohon kiranya Anda semua berkenan untuk mengikuti sesi kuis kita kali ini. Baiklah, kita akan memulai kuis. 我们陆陆续续已经有很多人参与了，大家要参加的赶紧加入。我们今天游戏有2个环节，这是我们的第1个环节。那当我们结束了第1环节之后呢，请记得别关掉这个游戏，还有第2个环节可以继续的，好吗？时间到了，上师准备好了吗？我准备好了。 可以开始了。问题以下 Pertanyaan pertama, berikut ini yang manakah representasi keliru dari penggunaan Vajradorje dan Vajraganta yang disilangkan? A. Perpaduan samadhi dan prasna. B. Perpaduan sila dan samadhi. C. Perpaduan karuna dan prasna. Silakan Anda ketik jawabannya.
答案是 B，这个是 Jawabannya 错 adalah B. Yang keliru adalah perpaduan sila dan samadhi. 啊问题二， Pertanyaan kedua, 白色水晶念珠 Japamala kristal putih digunakan untuk ritual sadhana apa? A. Sadhana Santika, B. Sadhana Paustika, C. Sadhana Wasikarana. Silakan dijawab.答案是 A， 西斋 Jawabannya adalah A. Sadhana Santika. 各位大家，刚刚的提问， Inilah tampilan peringkat sesuai jawaban Anda. 每个都有30秒的时间，下一个环节可以再仔细的看问题。那现在中文榜我们有拿到最高分的有 Untuk 来 Mandarin, 老钟师兄， peringkat pertama diraih oleh inisial Laucong. 印尼文目前 Untuk bahasa Indonesia, peringkat pertama diraih oleh inisial Kim. 英文版有 Lotus， Untuk bahasa Inggris, peringkat pertama diraih oleh inisial Lotus. 好，接下来 Selamat kepada para peringkat pertama 第二环节再见。 dan nantikan ya untuk kuis sesi kedua. Jangan ditutup dulu layar kuisnya. 念珠的用法， Penggunaan Japamala 密教修法 sesuai dengan ritus sadhana tantra yang ditekuni dan agar penekunan sadhana memperoleh kontak yoga, 配合 Japamala pun terbagi menjadi banyak jenis. 念珠 Mantra dirapal dengan Majapamala 念珠的 dengan memerhatikan warna dan bahan Japamala supaya sesuai dengan ritus sadhana yang ditekuni. 刚才所说的不同的修不同的法，用不同的 Seperti yang tadi kita ulas, yang telah kita ulas bahwa tergantung ritual sadhana jenis apa yang kita tekuni, maka kita gunakan Japamala apa. 大部分都是 Untuk merapal mantra di kelompok Buddha, pada umumnya menggunakan biji bodhi. Merapal mantra Buddha dengan Japamala biji bodhi lebih cocok dan lebih mengena. Dengan kata lain, lebih mudah memperoleh kontak yoga. 菩萨部在以前是用莲石，也就是莲花的石。 Untuk kelompok bodhisattva di masa dahulu, umumnya menggunakan biji teratai sebagai bahan Japamala. 金刚部在西藏是用人骨。 Untuk kelompok Wajra di Tibet menggunakan Japamala dari tengkorak manusia. Semua jenis tulang termasuk dalam kelompok Wajra, misalnya Japamala yang terbuat dari gigi gajah, ikan hiu, dari tulang hewan maupun tulang manusia. Semua ini termasuk kelompok Wajra. 还有鲨鱼的念珠就很少见。 Jarang sekali kita lihat biji Japamala dari ikan hiu ya. 菩提子可以用 Biji bodhi dapat digunakan untuk 5 kelompok ataupun pancakula, ataupun untuk semua jenis sadhana karman. Japamala dari biji bodhi dapat digunakan di sadhana apa saja. Semuanya dapat memperoleh kontak yoga. Karena itulah yang paling umum digunakan sebagai bahan Japamala adalah dari biji bodhi. Pada prinsipnya, kelompok Buddha Kula dapat memadukan semuanya. Dengan sendirinya, Japamala biji bodhi yang digunakan di kelompok Buddha juga dapat digunakan di ritual sadhana apapun. Kita ketahui yang dimaksud dengan sadhana karma adalah apabila kita tekuni sadhana tersebut, maka akan dapat mewujudkan apapun yang kita inginkan perihal bidang karman, misalnya untuk menolak bala, menambah berkah, menambah cinta kasih, penaklukan. Berdasarkan aturan kuno Tantrayana, Dharma Yudam Homa itu banyak sekali jenisnya. Untuk sadhana Paustika, Santika, Wasikaruna, Abicaruka, terdapat Dharma Yudam yang berbeda-beda. Begitu pula penggunaannya juga tidak sama. Chen Fo-chong adalah sekte Tantra yang paling cocok ditekuni orang zaman kini. Ini perkataan yang sangat tepat sekali. Untuk di Tibet misalnya, sebuah sadhana kadang bisa mencapai 3 jam ataupun 6 jam.
Sedangkan untuk sadhana kita yang kita tekuni di Chen Fo-chung, cukup 1 jam saja. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Chen Fo-chung adalah sekte Tantrayana yang paling cocok ditekuni orang zaman kini. Untuk Dharma Yudam Homa akan lebih baik bila Sadaka Chen Fo-chung dapat menyiapkannya sesuai dengan aturan kuno Tantrayana. Namun jika tidak bisa sepenuhnya sesuai dengan aturan kuno, maka boleh fleksibel dan tidak perlu sengaja meniru zaman kuno agar dapat menyesuaikan dengan siswa Chen Fo-chung yang amat majemuk di masa kini. Secara umum, Dharma Yudam yang dimiliki Sadaka Tantra untuk penekunan Homa adalah seperti berikut. Pertama yaitu Mija Homa, yaitu untuk menata mandala Homa. Sebaiknya menggunakan bahan yang tahan api. Tungku Homa untuk membakar bahan persembahan Homa terbuat dari tembaga atau besi. Perkakas Homa, yaitu mangkuk, cawan, piring untuk menaruh bahan persembahan. Bahannya boleh dari tembaga atau bahan stainless, atau dari bahan porselen yang tahan suhu tinggi. Kemudian selanjutnya adalah alat capit Homa, sendok Homa, untuk mencapit bahan persembahan ke dalam tungku ataupun menyendok bahan persembahan berupa cairan. Bahannya dari tembaga ataupun bahan stainless. Tongkat Wajra untuk mengetuk 4 sisi tungku sebagai sima bandana. Kita sering melihat Mahaguru melakukan tongkat Wajra di tungku api Homa ya di puja bakti. Kemudian Dharma Yudam lainnya adalah Vajraganta, Dorje, dan lain sebagainya. Kemudian Dharma Yudam lainnya. Di dalam altar mandala tantra masih banyak lagi Dharma Yudam lainnya. Fungsinya selain dapat menambah keagungan mandala, juga mempunyai kegunaan tertentu. Misalnya seperti berikut. Mempersembahkan kerang melambangkan Dharma Sangka yang bermakna menyebarluaskan Buddha Dharma. Selain itu juga melambangkan kerang pengabul harapan. Mempersembahkan payung artinya adalah menghindarkan diri dari malapetaka, menyingkirkan kekotoran. Mempersembahkan teratai ataupun padma, melambangkan segalanya suci bersih, sifat esensial diri itu suci. Mempersembahkan Ratna Kalasa, melambangkan pemenuhan harapan insan. Mempersembahkan Dharma Cakra, melambangkan menyebarluaskan Sadharma, penekunan hasta Arya Marga. Mempersembahkan Pagoda Ratna, persemayaman Sarira Buddha Dharma itu bermakna manggala. Jadi bagi seorang sida atau mahasida yang telah mencapai keberhasilan sedana akan menghasilkan sarira. Maka relik sarira itu apabila kita persemayamkan di altar kita akan bermakna manggala. Di antara Dharma Yudam, selain Japamala dari tengkorak kepala manusia, ada pula yang disebut kapala. Ini juga merupakan Dharma Yudam dari tengkorak kepala manusia. Di Tantra Tibet, mereka menggunakan tengkorak kepala Mahabiksu Lama untuk dijadikan sebagai Dharma Yudam. Bahasa Sanskritnya adalah kapala. Di dalamnya dapat diisi air suci ataupun air mantra untuk diminum sadaka. Begitu meminum air suci kapala, artinya adalah mentransformasikan kesadaran menjadi kebijaksanaan. Biksu Lama Tibet berpendapat, setelah meninggal dunia, tengkorak kepala manusia yang dibuat menjadi Dharma Yudam adalah suatu kehormatan yang sangatlah istimewa. Sedangkan yang menggunakan Dharma Yudam dari tengkorak kepala manusia bermakna mewarisi Dharma dari Mahabiksu Lama tersebut. Jadi di Tibet itu banyak sekali biksu lama yang telah mencapai keberhasilan sadhana ketika telah wafat,
maka tulang belulang ataupun tengkorak kepalanya akan dibuat sebagai Dharma Yudam. Ya, kita tiba lagi ke kuis sesi kedua ya. Kita kembali serahkan kepada Lian Zhujiao untuk memandu sesi kuis kedua. Marilah kita bersiap-siap. 请问准备好了吗？问题3， Pertanyaan ketiga, dalam penggunaan Japamala tengkorak kepala manusia di Tibet merepresentasikan kelompok apa? A. Kelompok Bodhisattva, B. Kelompok Buddha, C. Kelompok Vajra. Silakan dijawab. Oh, 这个全部都大中，恭喜大家。 Semuanya betul ya. Jawabannya adalah C, yaitu kelompok Vajra. Pertanyaan keempat, pilihlah apa makna pengetukan 4 sisi tungku Homa oleh tongkat Vajra pada sadhana Homa. A. Penundukan, B. Sima Bandana, C. Pengundangan.答案是B，结界用。 Benar, jawabannya adalah B. Sima Bandana. Kita perhatikan peringkat masing-masing ya. Untuk bahasa Mandarin, peringkat pertama adalah inisial Cui, yaitu Dharmacharya Lian Cui dari Taiwan. Berikutnya adalah dari bahasa Indonesia. Peringkat pertama diraih oleh inisial Kim. Selamat ya. Untuk bahasa Inggris diraih oleh inisial Lotus. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. 记一下来玩游戏，再把这个环节交给上司，谢谢大家。谢谢丽媛助教。我们又到小节了，大家听到小节就很高兴。另外上有很多种法器。 Selain itu, masih banyak lagi Dharma Yudam lainnya seperti Wajra Purba, kapak, pedang, panah, dan lain sebagainya. Jika ingin mempelajari Dharma Yudam tersebut, haruslah dibimbing oleh acarya sejati. Jadi, ketika ada yang kurang dimengerti, bolehlah menanyakannya kepada Maha Guru, pelacara kita, ataupun menulis surat bertanya kepada Maha Guru. Ada lagi sebuah kisah terakhir untuk Anda semua. Belakangan ini saya membaca sebuah artikel berjudul "Apa itu kebahagiaan ala Yan Hui?" Apakah Anda tahu siapa itu Yan Hui? Yan Hui adalah murid kesayangan Konfusius. Yan Hui ini adalah murid kesayangan Konfusius yang sangat miskin. Tempat tinggalnya sangatlah sederhana, kehidupannya sangat miskin,
Jadi suatu kali ada orang menemuinya dan sedang hujan deras. Di rumahnya itu, di mana-mana air bocor di mana-mana di rumahnya. 这个问题呢，就是请大家智慧的同门想一想，何为颜回之乐？那颜回到底他什么？ Tetapi walaupun hujan sedang turun dan atap rumahnya bocor, Yan Hui tetap bermain alat musik erhu dan merasakan kebahagiaannya sendiri. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan itu tidaklah bersifat materi ataupun berada di luar eksternal diri kita, melainkan kebahagiaan itu terletak di dalam batin kita, yaitu kebahagiaan batin dan rohaniah. Bahwa sejatinya kebahagiaan batin dan rohaniah melebihi belenggu materi dunia ini. Jadi ketika Anda menitik berankan batinia, Anda tidak akan terlalu mengutamakan hal-hal eksternal diri, hal-hal berupa materi. Ada seorang selebriti dari Hong Kong yang suatu kali pergi ke Amerika. Ketika Anda pertama kali ke Amerika, apa kesan Anda terhadap Amerika? Jadi Mother Teresa mengatakan seperti berikut. Dalam segi teknologi, Amerika itu sangat maju. Tetapi dalam segi batinia sangatlah hampa. Jadi suatu negara yang semakin maju, semakin teknologinya maju, maka hal berbanding sebaliknya adalah segi batinia atau rohaniannya pun akan terasa kosong dan hampa. Jadi kebahagiaan yang kita titik beratkan di sini adalah kebahagiaan berupa batin dan rohania yang akan melebihi belenggu materi di dunia ini. Saya pernah bercerita suatu kali saya pergi ke Tibet. Kita tahu bahwa di Tibet secara materi itu kuranglah mewah, kuranglah berlimpah. Tetapi ketika kita tiba di sana, kita akan merasakan suatu kesan yang berbeda. Kita akan melihat kehidupan mereka yang sederhana, yang sangat simpel, tetapi Anda akan merasakan perasaan mereka terhadap Buddha Dharma sangatlah menjunjung tinggi ataupun menjunjung tinggi Buddha Dharma. Anda akan melihat mereka setiap hari memegang alat Dharma yang berputar sambil menjapa mantra di mulutnya, ataupun sambil berpradaksina mengelilingi pagoda ataupun vihara. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka mengejar suatu kehidupan secara batiniah dan rohaniah. Kita bisa melihat banyak sekali para umat Buddhis senior di Tibet yang setiap hari melakukan pradaksina ataupun sembah anjali menyentuh lantai dan menandakan tingkat religius mereka. Untuk itu, ketika kita telah mengenal Buddha Dharma, hendaknya kita menghargai Buddha Dharma tersebut sehingga dapat meningkatkan aspek batiniah dan rohaniah kita. Ada seorang selebriti dari Hong Kong yang gemar sekali hidup mewah, gemar makan barang-barang berkelas, makan enak, tinggal di tempat yang bagus. Jadi suatu kali ketika ada jeda syuting, seorang temannya mengajaknya untuk mengikuti retret di Taiwan. Kalau di Cunfocong kita, Mahaguru mengatakan kita tidak ada menjalani kehidupan biksu secara singkat. Kalau mau menjadi di Upasampada itu adalah selamanya ataupun dalam jangka waktu panjang. Nah, jadi kembali ke kisah ini, selebriti ini ke Taiwan untuk mengikuti retret menjalani hidup kebiksuan singkat selama 7 hari. Karena adanya jeda waktu syuting, ada waktu luang, selebriti Hong Kong ini pun pergi ke Taiwan untuk mengikuti retret singkat menjalani hidup kebiksuan selama 7 hari. Setiap hari bangun awal
melakukan puja bakti sadhana, setiap melakukan segala sesuatu ada aturannya. Setelah 7 hari berlalu, selebriti ini ia mendapatkan suatu kesan yang lain. Jadi ada wartawan bertanya kepadanya, Anda telah mengikuti retret 7 hari menjalani masa kebiksuan selama 7 hari. Apa yang Anda dapatkan? Satu kata yang dia katakan adalah, hasrat untuk mengejar keinginan itu tak ada ujungnya. Jadi ia telah mengerti, telah memahami, ia tidak mau lagi mengejar hal-hal di luar diri ataupun hal eksternal. Dalam 7 hari mengikuti menjalani masa biksu ini, ia telah menjalani masa kehidupan yang sangat teratur, yaitu setiap jam berapa melakukan apa, jam berapa melakukan apa, sehingga dia berhasil ataupun menggapai suatu kondisi batin yang sangat tentram, dan dia tidak pernah merasakan ketentraman batin seperti ini. Makanya dia menyimpulkan bahwa hasrat untuk mengejar keinginan itu tidak ada ujungnya. Karena itu pun, ia pun memutuskan untuk menjual mobil mewahnya dan tidak lagi berkeinginan ataupun berhasrat mengejar barang-barang mewah. Ia berencana untuk melakukan banyak kegiatan amal dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ada lagi seorang pengusaha Jepang yang menulis sebuah buku tentang cara hidup. Ia mengatakan suatu perkataan bahwa kebanyakan orang mengetahui kebahagiaan ataupun mengalami kebahagiaan itu dari segi ada. Ada apa? Ada mobil, ada rumah, ada pangkat, ada jabatan, ada kekayaan. Jadi orang awam pada umumnya mengartikan kebahagiaan itu dari segi perspektif ada. Tapi dari pengusaha Jepang ini, dia menulis buku ini dan mengatakan tidak. Dia mengatakan di buku tersebut, kebahagiaan sejatinya adalah tiada apa? Tiada penyakit, tiada malapetaka, tiada bencana, tiada kerisauan batin. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Itulah sumber daripada kebahagiaan. Jadi dalam buku Gaya Hidup yang ditulisnya, ia menuliskan bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ada pada kata tiada, yaitu tiada penyakit, tiada bencana, tiada malapetaka, tiada rintangan. Jadi, bagi Anda yang bisa membaca bahasa Mandarin, boleh juga membeli buku ini, karangan daripada pengusaha Jepang ini yang berjudul Gaya Hidup ataupun Hofa. Demikianlah kisah-kisah yang saya bagikan pada kelas drama kali ini. Kiranya semoga bermanfaat bagi Anda. Terakhir, saya mendoakan semoga Anda memperoleh pemberkatan sehingga segala sesuatu yang dikerjakan dapat berjalan manggala. Amin Tofo. Terima kasih atas pengajaran kelas drama yang diberikan oleh acara SDNI. Adapun setiap kisah yang dibagikan oleh acarya selalu bermakna dan memberikan kita perspektif lain dari segi batiniah maupun segi rohania. Dan kita telah memperoleh pengajaran mengenai apa saja Dharma Yudam dalam Tantrayana yang berupa Vajra Dorje, Vajraganta, ataupun Dharma Yudam lain-lainnya. Bahwa kita telah mengetahui bahwa bahan yang digunakan ataupun bahan dari Japamala tersebut dapat melambangkan ataupun memberikan representasi apa. Misalnya sadhana pastika, sadhana santika, sadhana wasikarana, sadhana abicaroka, dan sebagainya. Berikutnya adalah kita akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh para peserta kelas Dharma di berbagai platform kita, yaitu di Zoom, YouTube, ataupun Facebook. Kita mengundang acarya untuk berkenan memberikan jawaban. Berikut adalah pertanyaan dari umat Indonesia pada minggu lalu. Pertanyaannya adalah, apakah tekun melafal sataksara bisa mencapai kontak yoga meskipun pikiran belum berhasil untuk fokus?
Menjapa sataksara punya kekuatan untuk menambal kesalahan. Apakah ini harus dilakukan dengan pikiran terpusat? Biasanya ketika kita melafal mantra ataupun bersadana, tentunya kita harus melakukannya dengan pikiran terpusat. Ini adalah hal yang paling mendasar. Jika Anda memiliki banyak pikiran bercabang, ketika Anda bersadana, maka akan mengakibatkan kontak yoga itu tidak akan tercapai dengan mudah. Ketika Anda bersadana, hendaknya Anda berusaha agar pikiran Anda terpusat pada Vajrasattva ataupun terpusat pada mantra. Karena waktu adalah sesuatu yang akan memberikan kita afirmasi pada saatnya. Ketika pikiran bercabang Anda perlahan-lahan makin sedikit dan makin terpusat, maka Anda akan memenuhi persyaratan untuk mencapai kontak yoga. Tentu, ketika kita melafalkan mantra, kita harus melakukannya dengan pikiran yang terpusat, berkonsentrasi, dan ini tidak hanya dalam hal sederhana, melainkan dalam segala sesuatu. Jika Anda tidak dapat berkonsentrasi, walaupun demikian, ketika Anda melafal mantra tersebut, khasiatnya tetap ada, tetap bisa menambal kekurangan. Tetapi alangkah baiknya, yang paling disarankan adalah sebaiknya Anda dapat melakukan pikiran terpusat ataupun berkonsentrasi. Ini jawaban saya untuk pertanyaan umat Indonesia. Acarya telah mengatakan bahwa untuk melafal mantra, kita harus dengan pikiran terpusat dan hati yang fokus. Terima kasih atas jawaban Acarya. Ada pertanyaan, bolehkah Acarya memperagakan cara melakukan sima bandana, bahan persembahan dengan Vajra dan Dorje? Acarya mengatakan, sayang sekali tidak memiliki Vajra dan Ganta di tangan sekarang. Acarya mengatakan, jika Anda berkesempatan atau memiliki peluang dapat mengikuti acara persembahan kepada Sangha yang akan dilakukan di Malaysia. Jadi saat itu dapat melihat bagaimana caranya Acarya memperagakan Vajra dan Ganta. Ketika Anda menggoyangkan Vajra Ganta, Anda sembari bervisualisasi dari Dorje memancarkan cahaya, memberkati, menyinari seluruh bahan persembahannya. Itu cara saya. Mungkin saja di orang lain berbeda, tapi cara saya adalah saya melakukan visualisasi agar Dorje memancarkan cahaya, memberkati seluruh bahan persembahan yang di hadapan saya. Jika tidak paham cara menggunakannya, boleh pula menggunakan air Mahakaruna Dharani. Jika Anda tidak paham gunakan Vajra dan Ganta, Anda boleh menggunakan air Mahakaruna Dharani untuk melakukan persembahan. Terima kasih undangan kepada Acarya untuk agar kita menghadiri acara persembahan kepada Sangha di Malaysia nanti. Tetapi ada opini dari umat Dharma bahwa mungkin ada yang tidak bisa ataupun tidak berpeluang untuk pergi ke Malaysia mengikuti acara tersebut. Acara mengatakan untuk itu boleh lebih banyak atau lebih rutin mengikuti kelas Dharma sehingga dapat memperoleh masukan ataupun pengajaran mengenai apapun yang Anda pertanyakan. Yang penting hati Anda ada sampai di tempat tersebut. Dengan kata lain, misalnya Anda berhalangan tidak bisa menghadiri acara persembahan Sangha, Anda boleh tetap menulis ke formulir, ikut melakukan pendaftaran persembahan kepada anggota Sangha.
Ada lagi pertanyaan berikutnya adalah setiap kali Maha Guru mengetuk 3 kali Vajrakanta, apa maknanya? Jadi Acarya mengatakan, Maha Guru tidak memberitahu Acarya apa makna dari 3 kali mengetuk Vajrakanta tersebut, tetapi menurut Acarya pribadi, maksudnya adalah Om Ahom. Tetapi ini adalah pendapat Acarya sendiri, bukan diberitahu oleh Maha Guru langsung. Jadi mungkin Acarya Lien He bisa memberikan jawaban yang lebih akurat, tetapi menurut saya bermakna sebagai Om Ahom. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini merupakan suatu kesempatan yang langka dapat bertanya langsung kepada Acarya Lien I. Baiklah, karena pertanyaannya telah usai, sebelum kelas Dharma ini ditutup, ada sebuah himbauan lagi bahwa kelas Dharma bab 2 kita mengenai pengulasan sadhana tantra secara komplit telah usai. Silakan Anda menulis pesan ataupun kesan Anda selama mengikuti kelas Dharma. Anda boleh juga mencari Pandita Dharma Duta pembimbing Anda untuk bertanya mengenai bimbingan penulisan kesan tersebut. Baiklah, kita serahkan kepada Acarya sebagai penutup. Terima kasih kepada Yang Mulia Dharma Jara Niseng yang telah memberikan pemberkatan adistana sehingga kelas Dharma hari ini berjalan manggala. Terima kasih kepada Ketua TBF Acarya Lien Hoa Cheng Chu, kepada Ketua Departemen Pendidikan Acarya Lien He, kepada Direktur Departemen Humas Acarya Lien Chia, kepada Acarya Lien Fei, seluruh Acarya, Dharmacarya, Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Pasraya, para penerjemah, para host, para staf, para umat saudara-saudari Dharma dari berbagai belahan dunia yang telah mengikuti kelas Dharma secara online di berbagai platform.大家在留言区应该看到美娥助教发出来了。那我们接下来会在9月10日，就是秋季大法会后呢，我们将会有真佛教育的同学会。欢迎大家有去西雅图的多多参与我们这个活动。Ada sebuah iklan berikut bagi Anda semua yang kiranya ada ke Seattle pada bulan September ini, bagi partisipan kelas Dharma yang mungkin ada menghadiri ke Seattle pada bulan September tanggal 10 ini, ada acara kumpul bersama. Nah, bisa melihat di kolom komentar ada link yang boleh diklik untuk melakukan pendaftaran acara makan bersama partisipan kelas Dharma di bulan September tanggal 10 ini di Seattle. Baiklah, sembah sujud kepada Maha Guru Dharmacarya Lien Seng, dan terima kasih kepada Acarya pengajar Acarya Lien I, kepada seluruh Acarya, kepada para Acarya Ketua TBF, kepada Ketua Departemen Pendidikan, Departemen Humas, seluruh Pandita Dharmacarya, Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Pasraya, para penerjemah, para host staff, dan seluruh umat saudara-saudari Dharma yang telah mengikuti kelas Dharma ini dari awal sampai akhir di berbagai platform online kita di Zoom, Facebook, maupun di YouTube. Kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. 感谢连毅上师，感谢联合上师，感谢丽妍助教，感谢大家，阿弥陀佛，谢谢，拜拜。参加同学会哟，谢谢，谢谢，是助教，感谢同盟，再见，谢谢，谢谢法师，阿弥陀佛，阿弥陀佛，谢谢大家，阿弥陀佛，拜拜，谢谢，一塞讲师，谢谢，好，拜。谢谢大家，谢谢啊。
阿弥陀佛，下周见。下个星期见，不见不散。Nam mô Các vị Quan Thế音菩萨。